Demikian tadi kata sambutan dari Bapak Kepala Kasontak. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan kata sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita masuki acara inti pada malam hari ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fikri Aikal MZ. Sekedar informasi, beliau ini adalah putra pertama dari almarhum Zainuddin MZ. Sekilas kita lihat beliau sangat mirip dengan orang tuanya almarhum, begitu juga dengan suara beliau. Untuk itu, mari kita sama-sama simak ceramah agama yang akan disampaikan beliau. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz, para tuan guru, wabil khusus tuan-tuan guru kita dari Thariqat Naqsabandiyah Sontak, yang saya hormati para tokoh masyarakat hadir bersama kita, Pak Kapolsek, Pak Kades, panitia pengajian tabligh akbar serta DKM Masjid Fastabiqul Khairat, yang terhormat Ketua Remaja Masjid Rokan Hulu Bapak Ziaul Haq Al-Faruq, Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, seluruh peristiwa yang terjadi di alam ini ada dua sebab. Pertama disebut kauniyah, yang kedua disebut ilahiyah. Apa saja yang terjadi di alam ini dikarenakan dua sebab, kauniyah dan ilahiyah. Apa itu kauniyah? Kausalite, sebab akibat. Ini bisa dicerna oleh akal kita. Siapa rajin belajar, dia akan pandai. Itu kauniyah. Kausalite, rajin belajar sebab, pandai akibat. Siapa rajin menabung, bakal kaya. Rajin menabung sebab, kaya akibat. Bisa dicerna oleh logika kauniyah. Nih, kalau ada anak kecil begini nih, otak kita bicara. Nih ada anak kecil, pasti ada ibu, ada bapak. Betul? Ibu, bapak sebab, jadilah anak kecil. Kauniyah bisa dicerna dengan akal manusia. Yang kedua ada ilahiyah. Apa ilahiyah itu? Ketentuan Allah. Nah ini gak bisa dicerna dengan akal pikiran kita. Apa sebab? Akal pikiran manusia terlalu kecil untuk memahami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa dicerna dengan akal kita. Contoh,
api itu sifatnya panas, betul atau tidak? Betul. Buat Allah api itu netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Allah kalau sudah mau berkehendak, nggak ada yang lain akan terasa mudah. Kalau Allah yang berkehendak, itu pasti akan terjadi. Maka api buat Allah sifatnya netral. Netral bagaimana? Ya terserah maunya Allah. Kalau Allah mau panas, api panas. Kalau Allah mau dingin, api dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk kita para makhluk. Saudara, dalam sejarah masih ingat ketika Nabi Allah Ibrahim dilontarkan ke dalam kobaran api yang membunuh. Allah memberikan perintah kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Api nurut maunya Allah. Nabi Ibrahim walaupun masuk ke dalam kobaran api, keluar sekujur badannya, tidak terbakar sedikit pun. Apa sebab? Api nurut maunya Allah. Jelas? Jelas? Ilahiyah tidak bisa dicerna dengan akal pikiran manusia. Contoh lain, Siti Maryam. Kita tahu lewat sejarah bahwa Siti Maryam adalah perawan suci. Allah mau Siti Maryam bisa hamil tanpa suami, melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nggak bisa dicerna dengan akal pikiran manusia. Kenapa? Allah yang mau. Walaupun Siti Maryam tidak punya suami, Allah mau Siti Maryam hamil, melahirkan Nabi Isa. Betul atau tidak? Betul. Kita sayangkan di Sontak banyak pula gadis-gadis yang tak mau kalah sama Siti Maryam. Isra Mi'raj, ini kan kita bulannya Isra Mi'raj, betul atau tidak? Isra Mi'raj, perjalanan melintasi alam nasut, alam malakut, alam lahut. 3 alam dilewati dalam waktu yang sedemikian singkat, sepertiga malam. Alam nasut itu alam manusia. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu alam nasut. Alam lahut, alam malakut, dari langit pertama sampai ke langit ke-7. Alam malakut. Dari alam ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha, alam lahut. Perjalanan yang begitu panjang mampu ditembus dalam waktu sepertiga malam. Kenapa? Allah yang mau, Nabi dijalankan, Allah yang menjalankan. Jelas? Jelas? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin desa Sontak yang saya cintai. Dalam safari dakwah saya malam ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Kades, ayo kita makmurkan Masjid Fastabiqul Khairat yang kita cintai ini. Dengan apa? Yang wajib saja dululah, dengan sholat 5 waktu. Masjid kita sudah sebegini nyaman, maka tinggal kita memakmurkannya. Masyarakat Sontak ini memakmurkan dengan yang wajib-wajib saja dululah, sholat 5 waktu berjamaah. Pak, saya bisa sholat berjamaahnya cuma zuhur doang Pak. Yang bisa sholat berjamaah zuhur saja enggak apa-apa, silakan makmurkan masjid kita. Pak, saya baru bisanya asar berjamaah Pak. Yang baru bisa asar berjamaah, silakan makmurkan masjid kita ini. Yang karena kesibukan di ladang, di sawah, di perkebunan, di pasar,
baru bisa berjamaahnya maghrib dengan isya, nggak apa-apa, makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah. Saudara, ibadah yang langsung diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara malaikat Jibril adalah ibadah sholat. Inilah utamanya ibadah sholat. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus ibadah sholat Allah sendiri yang memerintahkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Komunikasinya seorang hamba kepada pencipta adalah ketika dia sedang melaksanakan sholat. Ketika seorang muslim mendirikan dan mengerjakan ibadah sholat, sesungguhnya dia sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa calon. Maka sholat yang kita dirikan, sholat yang kita kerjakan, hendaknya dilakukan dengan khusyuk, tata caranya dengan baik dan benar. Dan makmurkan nih masjid kita, Masjid Fastabiqul Khairat. Bu, saya ingin mengajak untuk merenung, Bapak Ibu saudara-saudara. Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul atau tidak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo kita renungkan, Pak. Saudara, sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. Sholat di Masjid Fastabiqul Khairat 10 menit bagus benar. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Kita ambil yang tengah-tengah saja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Terkadang cuma 25 menit saja Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Betul apa enggak? Saya tadi dibisikin sama Kades Sontak, Ustaz, alhamdulillah warga saya si sholat berjamaahnya rajin-rajin Ustaz, apalagi subuh berjamaah. Masjid Fastabiqul Khairat penuh sampai keluar-luar. Gak ada yang di dalam. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, di antara falsafah yang diajarkan lewat ibadah sholat adalah melatih diri kita untuk jadi manusia yang punya sifat tawadu. Apa sifat tawadu itu? Sifat rendah hati, tidak merasa diri paling suci. Sholat mengajarkan kepada dia bahwa dia memerlukan Allah, dia butuh Allah, sedangkan dirinya penuh dengan kesalahan, dosa, dan maksiat yang tiap saat dikerjakan. Itulah salah satu filsafat yang diajarkan dalam ibadah sholat. Karena itu orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk, baik dan benar, tertanam dalam hatinya sifat tawadu, rendah hati, tidak merasa menjadi orang yang paling suci, tidak pernah punya dosa dan kesalahan. Ada gak malam ini yang hadir di masjid ini orang yang gak pernah punya salah? Ada apa tidak?
Semua kita pasti pernah berbuat salah dan dosa, betul atau tidak? Semua kita ini berlumuran dengan kesalahan dan dosa. Maka sholat yang dikerjakan melatih diri kita untuk punya sifat tawadhu, rendah hati, tidak merasa diri lebih suci dari orang lain. Makanya orang kalau sholatnya benar, dia nggak akan pernah menyalah-nyalahkan orang lain. Orang kalau yang sholatnya khusyuk dan benar, mulutnya terjaga, tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Maaflah, kita ini sholat mas sholat, tapi mulut tidak terjaga, tetap saja menyakiti perasaan orang lain. Betul apa enggak? Maka sifat tawadhu, sifat rendah hati tidak tertanam dalam pribadi muslim tersebut. Saya sholat ya sholat, tapi ngomongin orang jalan terus. Ada yang kayak begitu? Ada. Sholatnya rajin, tapi buah sawit orang dicolongin. Ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya? Bukankah tujuan sholat itu mencegah, terhindar dari perbuatan keji dan munkar? Kita ini baru cuma sekedar menggugurkan kewajiban, mengerjakan rutinitas saja, tapi filsafat yang terkandung di dalam ibadah sholat tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya gugurin kewajiban, maksiat dan dosa tetap saja jalan terus. Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ada orang sedekahnya mau, mencurinya lebih besar dari yang disedekahkan. Sholat, mungkin sholat 5 waktu malah tidak ketinggalan, tapi filsafat yang diajarkan dalam ibadah sholat menjadi manusia yang tawadhu, agar tercegah dari perbuatan keji dan munkar, tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, malam ini dengan tabligh akbar safari dakwah, makmurkan masjid kita, kerjakan sholat dengan khusyuk, baik dan benar, agar sholat yang kita dirikan membentuk pribadi muslim yang paripurna. Tujuan utama sholat adalah mencegah pelaku-pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Apa perbuatan keji? Merusak diri, merusak keluarga, merusak lingkungan masyarakat. Sebab itu orang yang sholatnya baik dan benar, dia akan tercegah dari merusak diri, merusak keluarga, merusak lingkungan masyarakat di mana dia tinggal. Maka muslim yang seperti ini pantas kalau dia menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Ya, mulai malam ini jangan sekedar hanya menggugurkan kewajiban, hanya sekedar mengerjakan rutinitas, tapi gali, kaji, renungkan bahwa hendaknya sholat yang kita kerjakan harus punya asal, harus punya bentuk dalam membangun mental muslim yang rahmatan lil alamin.